Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah. Dan Alhamdulillah sudah hadir beliau Ustadz Dr. Setio Budi Santoso yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adani minas sa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Para pendengar radio MTFM, Persada FM, dan juga beberapa siaran radio yang ikut menyiarkan Fajar Hidayah pada pagi ini, dan terutama para pemirsa MTA TV yang berbahagia. Mari kita selalu mengatakan nikmat Allah, pemberian Allah yang banyak. Kita diberikan kesempatan hidup, diberikan umur, diberikan waktu. Ya, memang waktu itu ada yang secara umum perhitungannya adalah tahun, tetapi ada yang secara biologis orang yang ya masih muda terasa kelihatan tua, tetapi perhitungan secara spiritual bagaimana orang itu mengisi kehidupan ini dengan amal-amal yang soleh. Bagi mereka yang umurnya pendek tetapi isinya banyak amal, maka itulah orang yang tua. Sebaliknya orang yang umurnya panjang sudah tua tetapi kegiatan fisabilillah lemah atau tidak terisi dengan kegiatan yang baik, itu berarti kelihatan muda baru saja, sehingga perlu diisi dengan kegiatan yang baik. Juga namanya kesehatan itu merupakan nikmatnya yang diberikan Allah kepada kita gunakan di jalan yang baik, di jalan yang benar. Dan banyak nikmat Allah yang kita terima, yang kadang kita tidak terasa, ya. Termasuk kita pada pagi, bangun pagi, kemudian sholat subuh, kemudian mendengarkan hidayah, mendengarkan Fajar Hidayah adalah nikmat yang besar, karena Allah memberikan kemauan kita, memberikan hidayah kepada kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang perlu kita pelajari pada pagi ini. Masih kita lanjutkan pagi ini tentang sifat orang munafik. Orang munafik yang berikutnya digambarkan adalah seperti dalam keadaan hujan lebat, ya, di mana ada hujan lebat itu ada pada saat itu gelap gulita, kemudian ada guruh, ada kilat, itu bahkan yang paling menakutkan adanya petir, ya, sehingga mereka itu dalam kegelapan. Orang munafik itu kalau mendengar ayat-ayat Allah disampaikan, maka seolah tidak begitu jelas, ya, tidak begitu terang. Beda dengan orang mukmin. Orang mutakin itu begitu diterangkan, begitu dijelaskan, menjadikan terang benderang. Melihat kehidupan itu jelas sekali. Itulah orang mukmin. Sebaliknya orang munafik seperti dalam kondisi hujan yang begitu gelap atau setengah terang setengah gelap itu. Apalagi pada saat itu ada guruh, ya, ada suara menggelegar guruh-guruh, itu juga merupakan, ya, menjadikan hatinya, ya, terganggu, tidak menjadikan hatinya tenang, tidak menjadikan hatinya merasa senang kalau ada peringatan-peringatan dari Allah dalam ayat-ayat Allah. Juga
adanya kilat, adanya cahaya yang kadang-kadang biapet itu, padang gelap itu seperti kilat itu. Nah, kilat itu juga mencerminkan hatinya pada saat mendengar ayat-ayat Allah itu dia antara senang dan takut, antara bingung, antara dan sebagainya. Sehingga orang munafik itu mendengar ayat Allah tidak menjadikan hatinya tentram, tidak hatinya menjadi tenang, padahal mestinya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berarti orang yang beriman itu hati menjadi tenang kalau mendengar ayat Allah atau mendekati Allah atau berzikir kepada Allah. Kemudian kalau ada petir, nah itu menjadikan hatinya takut mati ya. Jadi hatinya itu mendengar petir itu seolah akan mematikan dirinya ya. Jadi saking takutnya, saking itu akhirnya telinganya ditutup ya, karena tidak mau mendengar petir yang menggelegar tadi, maka telinganya tertutup. Ini dalam ayat-ayat itu bahwa orang-orang munafik tadi kalau mendengarkan ayat-ayat Allah seolah-olah menuduh dirinya, seolah-olah menuduh dirinya yang dia berbuat jelek, berbuat maksiat tadi. Jadi dia menutup telinganya dan tidak mau mendengarkan ayat itu diterangkan, karena dia mendengar ayat itu menjadi ketakutan ya, karena perbuatan jeleknya, karena perbuatan maksiatnya itu. Maka dalam gambar ini seperti hujan itu dalam kegelapan, atau ya kalau kita gambarkan tentang keyakinan mereka tentang ayat-ayat Allah yang terutama yang ghaib itu sama sekali tidak connect ya, sama sekali hatinya tidak kenal apa itu nanti ada di dalam kubur ada siksa kubur, nanti akan ada padang mahsyar, nanti akan ada surga, ada neraka. Itu sulit diyakini ya, tidak percaya. Karena dia merasa ya hidup itu hanya di dunia ini saja, tidak ada kehidupan sudah nanti gitu. Maka dia tidak kenal, apalagi malaikat ya, tidak kenal. Malaikat yang selalu menunggu melihat kita ya, setiap hari di kanan kiri kita, perilaku kita dilihat oleh malaikat, mereka sama sekali tidak yakin. Sehingga mereka mungkin misalnya maksiat enak saja ya, berbuat dosa enak saja ya, berjudi ya, mungkin mabuk-mabukan, mungkin perselingkuhan, mungkin ya perzinaan, bahkan korupsi itu tidak merasa bahwa itu dilihat oleh dicatat oleh malaikat. Dan apalagi juga tidak kenal Allah, sehingga adanya Allah tidak diyakini secara mantap, karena ya adanya Allah. Tetapi kehidupan ini kan hanya kehidupan dunia saja itu. Kemudian kalau ada halilintar, ada gunyo itu terutama peringatan-peringatan. Jadi terutama larangan-larangan ya. Bagi mereka larangan itu menyalahi kebiasaan mereka. Mereka tidak senang, mereka tidak mau diingatkan tentang adanya larangan ya. Maka larangan itu diterjang saja. Walaupun akhirnya mungkin dia ya sholat, ya puasa, ya zakat, bahkan haji. Tapi juga larangan dibiasakan ya. Karena mereka sudah ya secara kebiasaan itu diyakini merupakan keberuntungan, diyakini merupakan kebahagiaan. Kalau dia senang itu, kalau misalnya orang judi itu, wah hatinya senang. Bahkan mungkin selama semalam itu tidak tidur enak karena dia judi itu. Jadi dia walaupun badannya sakit, badannya itu batuk-batuk, itu tetap nekat ya, nekat berjudi. Tuh, mabuk-mabuan juga begitu ya. Dia merasa ada kenikmatan dalam mabuk-mabuan. Ya, dia tidak merasa itu merupakan larangan Allah ya. Nah, itu perilaku setan, maka harus dihindari. Tapi dia senang pada perbuatan itu. Termasuk perselingkuhan, ya, termasuk ya perzinahan, itu dia merasa itu merupakan kebahagiaan ya. Dia tidak merasa bahwa kalau berkumpul dengan istrinya itu merupakan yang halal ya, tidak berdosa. Tetapi kalau kumpul dengan orang luar itu dosa, tidak diyakini. Sehingga dia enak saja antara mengumpuli istrinya dan mengumpuli istri tetangganya. Jadi tak itu.
apalagi orang korupsi. Korupsi itu kan biasanya karena ya Pak selalu kurang dia walaupun punya 1 triliun masih kurang lagi 2 triliun lagi bisa terus, akhirnya sekarang ini kondisi korupsi merajalela. Kemudian adanya kilat itu janji-janji Allah ya, terutama di dalam ayat Al-Quran banyak janji-janji Allah. Itu tidak diyakini ya. Barang siapa yang berbuat baik akan mendapat pahala dari Allah. Barang siapa beramal soleh akan mendapatkan keberuntungan. Itu mereka ya, kadang meyakini kadang tidak, sehingga gairah berjuangnya lemah itu. Jadi mereka tidak meyakini adanya janji-janji Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, barang siapa bertakwa kepada Allah akan memberikan surga. Itu tidak diyakini dengan penuh itu. Kemudian kalau ada suara yang menggelegar namanya petir, itu mereka itu yang biasanya sudah melaksanakan suatu kegiatan itu mereka rugi. Karena apa? Kalau nanti itu ditutup ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang diwariskan oleh nenek moyang mereka itu ditutup, akibatnya dia merasa mati. Artinya kalau misalnya tadi orang biasa berjudi kok perjudiannya ditutup ya, judul apalagi ya, judi online itu ditutup, pemerintah menutup, dia merasa mati ya. Saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa itu. Maka ditutuplah telinganya ya, takut mati. Karena apa? Takut meninggalkan perbuatan maksiatnya ya. Mabuk-mabukan, perzinahan, perjudian, itu sehingga takut mati. Di ayat yang lain di surat Nur ayat 40 diterangkan, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam ya. Kalau orang berenang, orang menyelam di dalam laut, maka isinya ya gelap di dalam itu. Gitu. Yang di dalam itu diliputi ombak ya, terombang-ambing. Orang di dalam lautan itu terombang-ambing, sehingga seperti orang di dalam lautan terombang-ambing oleh ombak ya, yang di atasnya itu ombak pula. Jadi bawah juga ada ombak, atas juga ada ombak, apalagi di luarnya ada awan ya, gelap gulita yang saling tindih menindih itu. Dan apa dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah mereka mempunyai cahaya sedikitpun. Jadi orang yang di dalam lautan kan sama sekali nggak dapat cahaya yang terang ya, cahaya gelap ya, apalagi adanya ombak, adanya ujian ya. Allah memberikan ujian kepada kita dengan adanya ombak tadi. Ada yang kadang diberi kenikmatan, ada yang diberi kemudorotan ya, yang tidak mengenakan. Orang yang beriman semuanya enak sekali ya. Diberi nikmat juga alhamdulillah, diberi ujian juga siap untuk bersabar. Tapi orang munafik ya tadi diberi nikmat bingung atau bambung ya, atau diberi ujian dia berputus asa, melemah ya. Artinya mereka diliputi gitu. Atau di ayat yang lain ya, surat Al-Baqarah 20 itu nanti kita teruskan tentang kilat menyambar penglihatan mereka. Setiap kilat tadi menyinari mereka, mereka berjalan dengan sinar itu. Dan bila gelap gulita pada mereka, mereka berhenti. Jadi adanya kilat itu menjadikan dia jalannya maju mundur ya. Kalau ada sinar berjalan bagus enak ya, dia serang. Tapi adanya gelap berhenti ya, berhenti bingung ya, tidak tahu kemana itu. Karena tadi adanya kegelapan dan adanya sinar. Tadi kalau orang munafik itu setengah-setengah. Berbeda dengan orang mukmin mutakin itu melihat dunia itu kan terang ya. Jalannya terang ya, dia tidak ada kilat, tidak ada adanya ujian misalnya yang mengenakan atau yang tidak mengenakan, tidak menjadikan masalah, tidak menjadikan seperti orang munafik itu seperti kilat itu. Dan jika Allah menghendaki, misalnya dia melenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ya, seperti orang yang ya kalau dihendaki Allah menjadi kafir ya,
ya dia tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan penglihatan, ya itu karena memang orang kafir itu tertutup ya. Nah, tetapi orang munafik itu masih setengah-setengah, masih ya apa ya tadi seperti hujan, seperti dalam lautan itu. Nah, Allah berkuasa segala sesuatu. Sehingga kalau kilat itu merupakan hamparan atau ancaman, ketakutan, mereka ya tadi biapet lah melihat itu kadang terang kadang gelap gitu. Kalau orang itu orang yang mukmin betul mengamalkan hasil kajinya, maka janji-janji Allah akan diperoleh kemenangan yang sukses itu, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi lengkap. Sebaliknya orang yang mengatakan ya istilahnya tidak yakin ya, terhadap fisabilillah, tidak yakin terhadap janji-janji Allah, maka nanti akibatnya akan mendapat azab yang berat itu. Dan Allah akan mengunci pendengaran mereka dan bisa tidak mendengar petuah-petuah kebaikan, dan juga tidak memberikan penglihatan mereka sehingga tidak bisa mendengar kebesaran Allah di dunia. Dialah di dalam surat Ra'd ayat 12, dialah Allah yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung itu. Tidak kamu melihat bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikan bertindih-tindih, maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah menurunkan butiran-butiran es di langit. Dari gumparan-gumparan api itu adanya gunung, dan ditimbakan butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendaki, dan dipalingkannya siapa yang dikehendaki. Kilatan awan, kilatan guntur tadi hampir-hampir menghilangkan penglihatan mereka dan menjadikan tidak jelas, menjadikan ya madhur bagi mereka. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan hujan langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya yang demikian itu menjadikan tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir itu. Jadi adanya kilat tadi sebenarnya ada harapan, tapi adanya ketakutan, sehingga terutama hujan bisa menimbulkan banjir ya, menimbulkan bencana itu. Nah, bagi mereka yang dalam kebiasaannya itu urusannya dunia, maka mereka ya melupakan ayat-ayat Allah tentang pelajaran tausiah tadi. Tapi kalau bagi mereka yang meyakini ya, adanya akhirat, maka dia menempuh perjalanan kehidupan akhirat itu dengan tenang, dengan senang, dengan bersungguh-sungguh di jalan yang baik. Kemudian dalam kehidupan ini ada orang yang beriman itu dengan bahasa Jawa nenggawing ya. Dia berada di tepi ya. Di surat Al-Hajj ayat 11 itu diantara orang-orang itu ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Jika mereka memperoleh kebajikan, tetaplah dia dalam keadaan itu. Dan jika ditimpa musibah, maka berbalik ke belakang. Rugilah ya di dunia dan di akhirat. Yang demikian itulah kerugian yang ada. Jadi kalau orang itu ya setengah-setengah itu, kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberuntungan, mendapat nikmat, ya tetap di jalan Allah, tetap zikir, tetap kegiatan fisabilillah. Tapi begitu diuji dengan mungkin kemiskinan, mungkin kondisi sakit, mungkin itu, dia terus ya durhaka kepada Allah, lupa kepada Allah itu. Itu yang imannya gawing, imannya lemah itu. Mestinya orang itu baik dalam kondisi sehat maupun sakit, dalam kondisi kaya maupun miskin, dalam kondisi ya, nikmat yang banyak atau mendapatkan keberuntungan ataupun mendapatkan ujian yang tidak mengenakan, tetap di jalan Allah. Tapi ini tadi pada saat baik, pada saat kondisi memperoleh kebajikan, dia tetap baik, tetap mutakin, tapi begitu diuji dengan yang tidak mengenakan, bencana misalnya, maka dia berbalik ke belakang. Di ayat yang lain, di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ya disakiti, pada saat dia beriman kepada Allah, menganggap fitnah manusia tadi sebagai azab Allah.
Jadi orang berjuang di jalan Allah itu ada risiko ya. Kadang di antara kita itu dimusuhi, kadang ada di antara kita itu ada yang diusir, ada yang dilempari batu gitu karena tidak cocok dan sebagainya. Itu orang yang diuji itu mestinya sabar, mestinya menerima keputusan Allah. Tapi orang yang ya setengah-setengah tadi, kalau ada ujian, oh ini azab dari Allah ya. Sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti berkata, sesungguhnya kami bersetamu. Jadi kalau nanti ada pertolongan, dia bersetamu. Ya. Sebaliknya saat ada musibah ya, taat, saat lancar itu lupa itu. Apabila dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru kepada Allah, memurnikan ketaatannya kepadanya. Ada orang sebaliknya ya, pada saat dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian yang tidak mengenakan, dermimil bahasa Jawanya ya, selalu mengingat Allah, selalu berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan karena sedang diuji dengan yang tidak mengenakan itu. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan lurus, tapi ada juga mereka diingatkan menjadi orang yang ingkar. Ya, setelah bencana hilang, dia menjadi ingkar. Nah, ini jalan lurus itu maksud jalan yang diperintahkan Allah. Tetapi ada di antara mereka itu setelah terlepas dari bencana tadi lupa kepada Allah ya. Pada saat ada bencana dermimil ya, berdoa kepada Allah, selalu meminta pertolongan kepada Allah, tapi setelah diselamatkan lupa kepada Allah. Ini juga termasuk sikap-sikap yang tidak baik. Maksudnya kalau kita mendapat nikmat ya bersyukur, kalau kita mendapat hal yang tidak mengenakan kita bersabar. Ya itulah ciri orang munafik itu setengah-setengah tadi. Ada yang pada saat keberuntungan dia ingat pada Allah, nanti kalau dengan yang tidak mengenakan lupa, atau sebaliknya pada saat dia diberi ujian sakit ya selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, nanti kalau saya sehat mau begini, tapi begitu Allah memberikan kesehatan dia lupa, dia berbuat maksiat lagi ya. Gitu. Baik pemirsa, kami harapkan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kesempatan bertanya yang pertama kami persilakan di line telepon 02716793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Hadi di Palembang. Ya, silakan Pak Hadi, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Hadi, Palembang. Gini Pak Tan, saya pernah ditanya oleh seseorang, mengapa Pak Hadi tidak pernah menghadiri yasinan di malam Jumat? Saya jawab, yang membatasi antara Islam dan kafir itu sholat, bukan yasinan. Kalau sholat itu Islam, nggak sholat berarti kafir. Kamu nggak pernah sholat kok yasinan terus. Nah, yang tanyakan, benarkah jawaban saya itu Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya yang namanya baca Yasin itu kapan saja bisa ya. Saya baca Yasin, tetapi tidak harus malam Jumat, tidak harus hari ini, hari itu, apalagi hari ke-7, hari ke-40, hari 100. Tuh, saya tetap baca Yasin, surat Yasin, tapi tidak di malam Jumat. Itu kalau tadi dikatakan oleh orang yang kok tidak mau Yasinan di malam Jumat, kebetulan juga
bahasa saya tadi Pak Hatim, orang itu tidak sholat tapi yasinannya sergap lah, itu betul ya, betul. Kalau mengingatkan orang yang seperti itu, Pak, yang paling bagus itu sholatnya yang diperbaiki ya. Jadi kalau yang membedakan orang Islam dan tidak Islam itu perkara sholat, maka sholat yang paling penting itu, bukan perkara orang yang baca Yasin itu Islam, yang tidak baca Yasin tidak Islam. Tidak ada ketentuan seperti itu. Pak, yang paling penting Pak Hati juga menyampaikan, saya biasa membaca surat Yasin, tetapi tidak harus di malam Jumat, kapan saja ya, di waktu-waktu lain bisa. Dan tidak hanya membaca surat Yasin saja ya, surat-surat yang lain pun dibaca dan dipelajari ya, mempelajari ayat-ayat yang lain, tidak hanya surat Yasin itu. Tapi untuk Bapak tadi menyampaikan kepada orang yang tidak sholat yasinannya sergap, betul itu, diingatkan betul, karena dia tidak sholat tapi yasinannya sergap. Kemudian mengatakan Pak Hadi, kok tidak mau yasinan? Ya, saya baca Yasin, tetapi tidak harus di malam Jumat ya, tidak harus untuk hari ke-7, hari ke-40. Jadi penegurannya diingatkan kepada pelajaran kepada orang tadi, betul. Yang pertama, kalau dia tidak sholat ya diingatkan, membedakan sholat orang Islam dan tidak Islam tidak sholat. Yang kedua tentang baca Yasin, saya baca Yasin tapi tidak harus hari Jumat, tidak harus hari ke-7, harus ke-40 dan 100, itu ya, tambahkan. Ya. Baik, kita beralih di pertanyaan WA Ustaz ya, dari Pak Supriyono di Batang. Ya. Ustadz, kalau kita sholat setelah baca Al-Fatihah, kita baca surat atau potongan ayat dalam Al-Quran. Ya. Apakah kalau baca potongan ayat dalam Al-Quran itu harus penuh? Ataukah harus penuh satu ayat? Ataukah boleh sebagian dari ayat tersebut, Ustadz? Iya. Yang pertama, kalau memang membaca surat, biasanya dimulai dari basmalah dulu, kecuali surat Baroah. Jadi kalau dari mulai awal-awal ayat itu memulainya dengan basmalah baru surat. Kemudian kalau potongan ayat itu mestinya sepenuh ya, tidak boleh setengah-setengah, setengah-setengah cuman separuh atau sepertiga ya, membacanya penuh. Nah kalau membaca di tengah surat itu ya, tidak ada basmalahnya, jadi langsung membaca ayatnya tadi. Tapi kalau baca satu ayat atau dua ayat, tiga ayat penuh ya, tidak boleh setengah surat ya, setengah ayat itu nggak boleh. Tadi setengah ya tadi harus satu ayat penuh, satu ayat gitu. Ya. Ya. Berikutnya dari Pak Yono di Sidarja. Ustadz, saya punya uang 1 juta. Diambil zakatnya 25.000. Ya. Saya berikan kepada seorang miskin, tapi saya tidak bilang kalau ini uang zakat. Ya. Apakah tindakan saya ini sudah benar, Ustaz? Ya, bisa benar bisa salah ya. Memang zakat itu boleh langsung diberikan kepada yang mustahak ya. Yang mustahak itu ada 8 asnaf ya di surat At-Taubah ayat 60 tadi, lantaran kepada fakir miskin itu. Jadi kalau Bapak memberikan kepada fakir miskin sudah betul ya. Tapi betul-betul miskin, fakir miskin ya itu. Cuman bedanya kalau kita menyampaikan ini uang zakat dan disampaikan kepada misalnya amil misalnya atau pengumpul zakat, itu bagi yang menerima zakat tadi mendoakan ya, mendoakan kepada orang yang mengeluarkan, menyampaikan zakat kepada panitia zakat tadi atau kepada amil dulu zaman Nabi. Tuh. Yang berikutnya kalau kita kumpulkan di amil atau di panitia zakat itu nilai zakatnya menjadi besar, artinya pemanfaatnya menjadi lebih banyak. Karena apa? Karena banyak ya kegiatan-kegiatan fisabilillah, mungkin juga banyak kegiatan yang diplot-plotkan dan sebagainya. Karena uangnya banyak, kemudian dibagi-bagi ke sana kemari, sehingga kemanfaatnya menjadi lebih banyak. Tapi kalau masing-masing orang itu semuanya mengeluarkan zakat sendiri-sendiri walaupun boleh, itu kan tidak punya kekuatan ekonomi umat ya, tidak ada
dulu ada nama Baitul Mal itu dulu. Tapi kalau kita belum ada Baitul Mal, ya paling enggak zakat-zakat itu dipakai untuk kegiatan fisabilillah. Nah, kegiatan fisabilillah itu tidak ringan ya, karena perlu biaya ini, biaya itu. Misalnya ya kita membuat radio TV itu aja sudah sekian M ya. Tadi kalau kita ngumpulkan ya, tambah zakat, tambah infak, tambah menjadi kekuatan bagus. Tapi kalau kita masing-masing nafsi-nafsi sendiri-sendiri, itu kekuatannya menjadi lemah. Maka kehebatan kita adalah kebersamaan ya. Kehebatan kita terkumpul menjadi satu, kekuatan menjadi nilai kekuatan ekonomi umat menjadi lebih bagus. Ya, itu. Ya. Kita beralih kembali di line telepon, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Sri, Pacitan. Mari, Bu Sri, Pacitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Bu Sri. Nggih, matur suwun. Begini Ustaz, yang saya tanyakan di surat Al-Imran ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Mohon tausiahnya dan Ustaz atas tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Imran berapa tadi? 10. Ayat 10. Ya. Ya, ada. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta mereka dan anak mereka tidak dapat menolak siksaan Allah, dan mereka adalah menjadi bahan api neraka. Orang kafir itu walaupun punya harta sebanyak-banyaknya di dunia ini, misalnya ada orang punya harta triliunan ya, kemudian juga punya anak, bahkan anak-anak itu kadang-kadang juga pengikut ya. Wah, artinya misalnya partai politik ya, dia anggota banyak itu. Mereka itu tidak bisa membantu di akhirat nanti kalau dia orang kafir ya. Orang kafir tadi, orang kafir, harta sebanyak apapun ya, itu tidak akan bisa mempengaruhi keputusan Allah kalau dia orang kafir. Atau orang punya anak atau anak buah tadi, sebanyak apapun itu tidak bisa menolak siksaan Allah. Artinya tidak bisa membantu atau tidak bisa misalkan seluruh manusia, umat atau anggota partai mendoakan, ya Allah mudah-mudahan ya pimpinan saya yang punya kekuasaan yang hebat ya itu tuh diselamatkan dari siksa api neraka, padahal dia kafir. Itu tidak bisa ya dipengaruhi oleh anak atau oleh orang atau oleh kebanyakan itu tidak bisa itu. Atau juga termasuk tadi harta yang sebanyak apapun itu tidak bisa merubah keputusan Allah. Maka mereka orang kafir ya, tadi disinggung Pak Hadi, kafir itu tidak sholat ya dia masuk neraka walaupun punya harta yang sebanyak-banyaknya, walaupun didoakan yang orang kafir kan berarti ya menyalahi tuntunan Allah, itu ya tidak akan diterima oleh Allah karena dia kafir ya itu. Ya. Kita masih ada kesempatan kembali di line WA saja dari saudara kita yang ada di Wonosobo. Pertanyaannya, seseorang yang nikah tapi hamil duluan, apakah nikah ulangnya setelah melahirkan harus di KUA atau boleh cukup nikah siri saja, Ustaz? Berikutnya, anak yang dilahirkannya itu perempuan. Jika anak tersebut akan menikah, siapakah yang menjadi walinya, Ustaz? Mohon tausiahnya. Kok ada istilah nikah ulang ya? Jadi kalau sudah orang dinikahkan sudah sah tuh. Tidak harus nikah ulang. Memang keputusan bahwa seorang wanita hamil belum menikah kemudian boleh dinikahi bagi yang menghamilnya, itu adalah keputusan ulama. Artinya keputusan ulama sekarang, karena dilihat dari manfaat dan madhuratnya. Kalau orang menghamili orang kemudian tidak dinikahkan, nanti ya selalu menghamili dan sebagainya itu. Maka kalau ada orang hamil karena
seseorang itu diamili oleh orang lain, maka oleh ulama membolehkan dinikahi oleh orang yang menghamili tadi. Ya, tidak boleh dinikahi oleh orang lain ya yang menghamili. Walaupun itu ada ya istilahnya orang perbedaan pendapat ya. Berbeda pendapat karena orang hamil kan harus sampai kalau bahasanya orang hamil dicerai itu kan iddahnya sampai melahirkan. Itu kan orang hamil yang dicerai. Tapi orang hamil yang tidak dicerai dan mungkin masih perawan kan tidak ada ketentuan itu. Zaman Nabi memang ada ya itu dipukul kalau dia dicambuk kalau dia hamil sebelum nikah itu. Tapi kalau sudah nikah itu diazab. Zaman Nabi tidak ada yang hamil ya pada saat itu ya ada hukuman cambuk tadi atau hukuman ranjam. Nah, kalau MUI atau mungkin ulama mengatakan boleh dinikahi oleh orang yang menghamili, berarti nikahnya tadi sah itu. Tidak perlu diulang baik siri maupun secara pemerintah. Apalagi kalau nikahnya tadi pada saat itu sudah pemerintah kan sudah kuat itu secara administrasi pemerintahan. Jadi kalau sudah dinikahkan oleh KUA dan dicatatkan oleh KUA berarti secara administrasi kenegaraan sudah sah. Adapun perkara nanti dosanya nanti di hadapan Allah itu yang pertama ya. Tidak ada ketentuan harus nikah ulang ya yang sudah dinikahkan. Syaratnya yang menikah adalah yang menghamili, bukan orang lain itu. Kalau orang lain tidak sah ya, dinikahi oleh orang lain yang bukan menghamili adalah tidak sah. Yang berikutnya anak dari zina tadi itu nanti walinya wali hakim ya, disampaikan kepada kepala KUA atau yang menikahkan oleh pemerintah itu disampaikan ini walinya wali hakim itu. Karena bapaknya yang ya tadi menghamili kemudian menikahi ibunya anak tadi itu kan pada saat dia hamil itu belum menjadi suami istri ya. Setelah hamil baru menjadi suami istri. Berarti anak tadi tidak punya nasab tidak punya hitungan dengan bapaknya. Maka nanti walinya wali hakim ya. Walinya anak dari hubungan hamil yang di luar nikah tadi adalah wali hakim. Ya itu. Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya di pagi hari ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون ندامة يوم القيامة. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan bersaing atau berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal sesungguhnya ia akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 6615.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الزهد 3 أحرف زاي وهاء ودال فالزاي زاد للمعاد والهاء هدى للدين والدال دوام على الطاعة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya zuhud itu terdiri dari 3 huruf, za, ha, dan dal. Za maksudnya adalah zadun lil ma'adi,